Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfira Mardatila dengan NIM 200363132, Prodi Kimia NK Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Pada kali ini, video saya akan membahas tentang resume lisan dalam rangka pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Prima Ersyah SH.MH. Silakan menyaksikan. Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN adalah pembawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, bukan? Dari sekolah dasar, konsep dan etika pendidikan kewarganegaraan sudah kita pelajari. Nah, di perguruan tinggi kita juga akan mempelajarinya. Alasan diperlukannya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah yang pertama, membentuk pola sikap, pola perilaku mahasiswa dan mahasiswi untuk menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua, membentuk mahasiswa-mahasiswi menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, memiliki kesadaran bela negara, serta memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Ketiga, membekali mahasiswa dan mahasiswi agar memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, serta demokratis. Yang keempat, menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang perlu diatasi melalui penerapan pemikiran yang berdasarkan nilai Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan pada saat ini adalah masuknya berbagai macam ideologi dan kebudayaan yang ada di dunia ini, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan lunturnya budaya dan nasionalisme yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Itu salah satu contoh kecilnya. Berikut ini adalah mengapa PKN dibutuhkan di masa depan. Yang pertama, karena mulai hancurnya berbagai macam nilai demokrasi pada masyarakat. Yang kedua, terjadi kemunduran nilai toleransi yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, terjadi pelemahan terhadap nilai kekeluargaan. Yang keempat, terjadi pemudaran sebuah nilai kejujuran. Yang kelima, maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dimana terjadi pada masyarakat dalam melakukan penyelenggaraan terhadap pemerintahan. Lalu terjadinya sebuah kerusakan pada sistem juga kehidupan ekonomi. Yang terakhir, terjadinya berbagai macam pelanggaran terhadap nilai berbangsa dan bernegara. Identitas dalam sebuah negara dapat disebut sebagai identitas nasional. Identitas nasional merupakan sebuah kepribadian atau jati diri sebuah negara yang telah melekat serta masyarakat yang tinggal dalam negara tersebut. Adapun tujuan identitas nasional, yang pertama, untuk mempertahankan kesatuan sebuah negara, membeda dari negara lain, serta landasan negara tersebut untuk menjadi pemersatu bangsa, mempersatukan keberagaman masyarakat tersebut menjadi salah satu ciri khas sebuah negara. Selain itu, identitas nasional juga menjadi landasan negara Indonesia sendiri. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila yang berasal dari budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Misalnya masih ada perilaku menyontek, plagiat, tidak jujur, malas-malasan, kebiasaan merokok di tempat umum, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur atau memudar. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah itu sendiri. Intinya, nasionalismenya sangat kurang dan patriotismenya sangat kurang, sehingga negara asing terlihat lebih baik di mata dia daripada bangsa Indonesia itu sendiri. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam, hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, integrasi nasional dapat disebut juga sebagai usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Secara umum, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki perbedaan. Perbedaan itu antara lain perbedaan etnis, sosial budaya, maupun latar belakang ekonomi. Hal itu menjadi satu bangsa karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Salah satu ancaman dari integrasi nasional yang kita ketahui saat ini yaitu aksi separatisme. Aksi ini tidak hanya berupa pemberontakan bersenjata, tetapi sudah berupa melalui kampanye internasional dengan memanfaatkan media sosial di dunia maya. Tantangan yang dihadapi ke depan itu sangat beragam. Salah satunya adalah semakin masifnya penggunaan media sosial. Nah, penyebaran informasi dan berita-berita bohong melalui media sosial dapat menyebabkan perpecahan Bhinneka Tunggal Ika kita. Faktor-faktor penyebabnya yaitu kurangnya toleransi atau cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini. Lalu, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia itu sendiri terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Nah, dinamika perubahan fenomena global, regional, nasional yang sedemikian cepat dan dinamis telah menghadirkan berbagai ancaman kontemporer yang bersifat asimetris, proksi, dan hibrid. Ancaman tersebut muncul akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi industri di era 4.0 ini. Lalu ketimpangan sosial dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Ketimpangan sosial itu adalah suatu keadaan yang menunjukkan ketidakseimbangan di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan pendapatan dari perorangannya. Konstitusi adalah instrumen yang sangat penting dan harus ada dalam suatu negara. Tanpa konstitusi, penguasa dapat melakukan apa saja tanpa batas dalam melaksanakan kekuasaannya di negara tersebut. Muatan materi dalam konstitusi atau undang-undang dasar menunjukkan arti penting konstitusi bagi suatu negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat akan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar yang digariskan oleh The Founding Fathers. Konstitusi atau undang-undang dasar juga dapat memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang akan mereka pimpin.
Nah, itu artinya konstitusi sangat penting dalam suatu negara. Untuk adanya suatu negara, maka konstitusi itu sangat diperlukan. Undang-Undang Dasar adalah hukum negara yang tertulis. Selain itu, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian bersifat mengikat bagi penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan, maupun seluruh warga negara. Undang-Undang Dasar Negara berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum tertinggi, sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain. Begitu pula dengan sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak atau arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak dipantas disebut dengan hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya Mill yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi oleh dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Lalu, untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, kita harus tahu cara memposisikan diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Oleh karena itu diperlukannya harmoni kewajiban dan hak warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Sumber historis dari harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara itu, yang pertama, Magna Carta, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan serta keturunannya, seperti untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan keadilan. Yang selanjutnya, Revolusi Amerika, Revolusi Prancis. Lalu sumber sosiologis, ada satu pandangan bahwa Indonesia harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Lalu sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak warga negara adalah proses hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada era reformasi. Lalu demikian materi yang saya bahas mengenai konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua mengenai identitas nasional. Yang ketiga mengenai integritas nasional. Yang keempat mengenai konstitusi dan undang-undang dasar 1945. Dan yang terakhir harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya, tetap semangat kuliah, stay safe, dan tetap bahagia. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada dosen pengampu saya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Bapak Muhammad Prima Ersyah, SH, MH. Terima kasih.